Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A. Selamat datang di kelas 5. Tahun pelajaran 2021-2022. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa manjadda wajadda. Tahu nggak anak-anak apa artinya itu? Ya, betul. Siapa yang mau berusaha, pasti bisa. Dari semboyan itu, kalian bisa belajar untuk meraih prestasi kalian demi mewujudkan mimpi kalian. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin anak-anak kalau kalian mau berusaha. Ada 4 pilar dalam belajar. 1. Learning how to learn. Belajar bagaimana mempelajari. Nomor 2, learning how to do. Belajar bagaimana mengerjakan. Yang ketiga, learning how to be. Belajar bagaimana menjadi. Yang keempat, learning how to live together. Belajar bagaimana bisa saling hidup berdampingan. Nah, dari 4 pilar itu, kita bisa ambil kesimpulan anak-anak bahwa yang harus kalian ingat adalah jika saya dengar, maka saya lupa. Tapi jika saya lihat, maka saya akan mengingat. Dan yang paling penting, jika saya kerjakan, maka saya pasti bisa. Ingat ya anak-anak semua yang ini. Anak-anak, kalau kalian mau mempraktekkan semboyan tadi dalam kehidupan sehari-hari, maka selalu belajar dengan cara bagaimana? 1. Rajin membaca. Membaca apapun itu yang penting berguna bagi kita. Yang kedua, selalu bertanya. Ya, kalian pasti tahu kalau tidak mau bertanya, pasti kalian akan kebingungan, terutama terhadap pelajaran-pelajaran yang sulit. Yang ketiga, selalu berlatih dan mengerjakan tugas. Terutama harus tepat waktu, disiplin waktu dalam mengerjakan. Jangan menunda-nunda pekerjaan, ya. Yang keempat, mengkomunikasikan atau presentasi. Nah, kalian bisa sharing ini dengan orang tua, dengan guru, apa kesulitan kalian dalam mengerjakan tugas. Nah, mungkin dengan begitu kalian bisa setiap hari belajar mengerjakan soal-soal di buku tanpa harus menunggu perintah dari guru. Nah, anak-anak, siapa yang suka membaca? Ada kan? Dan siapa yang jarang sekali membaca? Pasti ada juga, kan? Nah, yang tidak suka membaca, kalian harus tahu loh keuntungannya membaca. Yang pertama, membaca itu kunci membuka ilmu. Karena dengan membaca, kalian bisa menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian. Karena dengan membaca, kita bisa menguak cakrawala dunia yang ada di dunia lain, misalnya di negara lain, kita bisa mengetahuinya. Selain itu, satu buku itu bisa jadi sejuta ilmu. Karena di dalam satu buku bisa bermacam-macam ilmu. Kadang ada ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, membaca menjadi sarana rekreasi loh. Kenapa seperti itu, Bu? Karena dengan membaca itu, kita bisa merefresh otak kita. Jadi pikirannya tidak membosankan. Nah, bagaimana cara kita biar kita rajin membaca, Bu? Pastinya kita harus punya keyakinan dalam hati kita, yaitu dengan membaca kita bisa memperluas wawasan, memperluas pengetahuan, ya. Kemudian jangan lupa tanamkan pada diri kita bahwa tiada hari tanpa membaca. Membaca 1 lembar saja itu sudah bisa menambah pengetahuan kalian. Dan setelah membaca, usahakan untuk bercerita ke teman, ke saudara, ke orang tua, apa yang telah kalian baca. Sehingga apa
bertanyalah jika belum memahami. Yang ketiga, buatlah catatan. Keempat, baca kembali catatan itu dan selesaikan dengan selalu berdoa. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Sesulit apapun itu yang kalian terima dalam materi pelajaran, tanyakan. UEK membuka diri untuk pertanyaan kalian, baik secara langsung maupun melalui online. Karena saat ini kita masih menghadapi masa yang sulit dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga kita masih belum bisa bertemu. Jadi kita bisanya belajar dalam jarak jauh. Nah, kalian tahu enggak apa sih virus COVID-19 itu? Ya, pasti sudah dengar berita bermacam-macam ya, baik di televisi, radio, internet, bahwa virus COVID-19 ini sangat berbahaya untuk kita. Walaupun virus ini masih berkembang pesat di lingkungan kita, anak-anak, kita tidak boleh takut ya. Tetap kita harus menghadapinya. Nah, bagaimana cara kita menghadapi virus COVID-19 ini? Ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 yang dikenal dengan 5M. 1. Menjauhi kerumunan. 2. Mencuci tangan. 3. Memakai masker. 4. Membatasi mobilitas. Dan kelima, menjaga jarak minimal 1 meter antar sesama. Walaupun begitu anak-anak, masih dalam kondisi pandemi yang berkembang ini, kita tetap harus belajar, walaupun harus berpisah ruang dan waktu. Apa saja dan bagaimana persiapan di kelas 5 ya? Yuk kita bahas bersama-sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai siswa kelas 5. Nah, 1. Selalu berseragam rapi, serta memakai topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki, bed, bersepatu hitam. Nah, ketika kalian berseragam pramuka harus dilengkapi dengan hasduk. Walaupun kita sekarang pembelajarannya daring, tetap ketika pembelajaran kalian harus memakai seragam rapi dan menggunakan dasi, anak-anak ya. Selain itu, rambut bagi siswa laki-laki agar dipotong pendek dan disisir rapi. Tidak boleh disemir dengan warna-warni dan tidak boleh diberi garis-garis. Untuk perempuan, rambut tetap disisir rapi juga dan tidak boleh disemir warna-warni. Tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan. Semua tugas yang diberikan oleh guru kalian harus dikerjakan tepat waktu dan dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jangan sampai kalian tertinggal dengan tugas-tugas yang banyak. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus membaca doa dulu ya anak-anak, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca teks Pancasila, melakukan gerakan literasi, serta tanya jawab atau mereview materi yang telah kita bahas sebelumnya. Setelah pelajaran usai, kita harus refleksi dengan menulis jurnal belajar. Jadi, misalnya tugas hari ini apa saja? Kalian bisa tulis di jurnal belajar. Boleh tanya jawab, ya. Dan terakhir membaca doa serta sama. Setiap peserta didik harus melengkapi hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran seperti buku catatan mata pelajaran, buku jurnal, buku gambar, alat tulis dan alat gambar, kemudian kertas HVS dan folio jika dibutuhkan.
catatan yang harus kalian siapkan ya anak, seperti buku pendidikan agama, buku PKN, buku bahasa Indonesia, buku matematika, buku IPA, buku IPS, buku SPDB, buku penjas orkes, buku bahasa Jawa, buku BTG atau BGA, masing-masing satu buku tulis, sebagai buku catatan maupun untuk latihan soal. Ini contoh buku jurnal. Jadi kalian siapkan satu buku sebagai buku jurnal untuk mencatat tugas-tugas kalian agar tidak lupa, atau bisa juga untuk mencatat informasi penting yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak, setiap peserta didik wajib untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka, bahasa Inggris, dan TIK. Selain juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya, seperti karate, seni musik, seni tari, seni lukis. Ketiga, mengikuti kegiatan tengah semester, dan yang terakhir mengikuti kegiatan akhir tahun. Itu yang harus kalian ikuti selama di kelas 5. Baik anak-anak, sekiranya itu yang bisa Ibu jelaskan untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Selamat beraktivitas, good luck, dan semoga sukses selalu menyertai kalian semua di rumah. Salam untuk keluarga kalian di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.